Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berhadir di ruangan yang kita cintai. Yang kedua, sholawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita pernah melihat bagaimana Allah memuji para pemuda yang beriman kepadanya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Menurut tafsir Jalalain menyebut dalam ayat ini, kami bacakan, kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada mereka, kemudian kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Dan ada pula menurut tafsir Quraisyihab menyebut dalam ayat ini, wahai Muhammad, kami menuturkan kepadamu kisah tentang mereka dengan sebenarnya. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah di tengah kalangan masyarakat yang membutuhkan Tuhan mereka. Lalu kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi dan kisah-kisah yang lain yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Tidak ada penistaan sedikit padanya. Yang kedua, iman seseorang dapat bertambah dengan adanya petunjuk yang Allah berikan. Para pemuda Ashabul Kahfi tersebut telah mendapatkan asal petunjuk dari Allah, kemudian Allah tambahkan lagi bagi mereka petunjuk. Maka ada pun tema yang akan saya bahas kali ini adalah pemuda harapan bangsa, petunjuk agama. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan mengambil pelajaran berharga dari kisah Ashabul Kahfi yang termaktub dalam Al-Quran. Kisah tersebut bukanlah hanya sekedar sejarah narasi belaka, tetapi merupakan kisah yang patut kita ambil hikmah di dalamnya. Kisah ini mengajarkan kita kepada dua hal. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan di atas, kisah Ashabul Kahfi dan kisah-kisah yang lain yang terdapat dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Tidak ada penistaan sedikit pun padanya. Ini menegaskan kebenaran dan keabsahan setiap peristiwa yang Allah ceritakan dalam kitabnya. Ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi merupakan cerminan bagi kita bahwa hidup dalam petunjuk Allah dapat memberikan perlindungan, keberkahan, dan kejayaan. Yang kedua, dalam ayat ini kita juga belajar tentang iman seseorang dapat bertambah dengan adanya petunjuk dan hidayah yang Allah berikan. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang menemukan tempat perlindungan di dalam gua, tidak hanya diberi hidayah oleh Allah, tetapi juga diberikan hidayah untuk tidak menyembah selain Dia. Ini adalah bukti yang jelas tentang bagaimana Allah memberikan hidayahnya kepada hambanya yang tulus dengan sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Saudara-saudara sekalian, pemuda adalah harapan masyarakat. Kita adalah harapan masa depan yang perlu diberikan pendidikan agama yang kokoh, serta inspirasi untuk memperjuangkan agama dan bangsanya. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda itu rusak, maka bangsa itu juga akan rusak. Kita pernah melihat berbagai tipe pemuda yang masuk kepada pemuda yang bukan tegak dalam Islam. Mereka menyebutnya inilah ciri-ciri pemuda milenial: rambut cepak atau rambut botak diiris-iris serta penuh tato. Apakah ini pemuda yang diinginkan Islam? Tidak. Islam menginginkan pemuda-pemuda yang berjiwa besar untuk berkhidmat terhadap agama dan bangsanya. Oleh karena itu, sebagai pemuda, mari kita ambil hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum